baiknya kalau ngopi tidak pakai gula. Tapi kalau mau pakai gula, cemplungkan gula setelah diaduk tadi, masukkan gula dan gulanya tidak perlu diaduk. Apa filosofinya? Supaya kita merasakan pahit di awal, manis di akhir. Biduan seperti itu, kemudian joget dan biduan, dia belum sampai di KPP pasti kena pukul gayung lope-lope. Dari siapa tuh Pak? Dari siapa? Nggak tahu. Centong maksudnya Pak. Centong itu. Dulu saya waktu di kabupaten memang melihat anggota DKPP itu kalau Prof Jimli turun, saya dan teman-teman tuh memang melihat Ibu Ida atau Prof Muhammad atau anggota DKPP turun tuh, begitu turun ke daerah memang saya dan teman-teman ini berpikirnya malaikat pencabut nyawa telah tiba. Ternyata begitu saya di DKPP bukan. Jadi DKPP ini bukan malaikat pencabut nyawa bagi penyelenggara pemilu, hanya mencabut SK. Ada yang mau nanya nggak? Tanya dong, ayo yang mau tanya. Ada satu ini untuk dari saya. Apa batasan etika penyelenggara pemilu? Kalau telat bayar hutang di kantin terus dilaporkan ke DKPP, kira-kira berpotensi kena hukuman atau tidak? Kena etik nggak Pak? Hai teman pemilih, senang sekali ketemu lagi di Bilik Podcast KPU NTB, berbicara mengenai pemilu dan demokrasi secara menyenangkan, Santai, Bahagia sekali menyapa teman pemilih semuanya di edisi kali ini karena spesial, karena seperti yang kalau di medsos sekarang ini rame tentang POV gitu. Nah, KPU tiba-tiba POV lengah dikit, tiba-tiba kedatangan tamu spesial nih. Siapa ya tamu spesial kita? Kira-kira langsung aja mungkin dari Rangga memperkenalkan tamu kita di edisi kali ini di Bilik Podcast. ya langsung saja kita tanyakan orangnya ya. Silakan Bapak untuk memperkenalkan diri kepada teman pemilih kita. Ya. Baik. Assalamualaikum, selamat sore. Saya Muhammad Tio Aliansyah, anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia untuk periode 2022 sampai 2027. Senang bertemu dengan teman-teman. Oke, mungkin ada tambahan sedikit nih, apa sih DKPP itu? Mungkin Betul teman-teman sekali. pemilih ada yang nggak ngeh juga apa sih DKPP, kan biasanya Apa ya taunya DKPP? apa Dekap, ya? dekap. Iya, DKPP apa sih? Taunya Ya. KPU Bawaslu aja mungkin. Betul DKPP sekali. ini apa gitu, mungkin Ya. perlu diterangkan sama Pak Tio. Ya, DKPP ini di dalam Undang-Undang Pemilu ya, Ya. Undang-Undang 7 2017, satu kesatuan penyelenggaraan yang terdiri dari unsurnya KPU, Bawaslu, dan DKPP. DKPP. Jadi ketiga lembaga ini sebagai penyelenggara pemilu dengan memiliki tugas dan kewenangannya masing-masing. Kalau KPU menjalankan penyelenggaraan teknis tahapan pemilu dan pilkada, Bawaslu mengawasi. Nah, DKPP memastikan bahwa semua tahapan itu dilaksanakan penuh dengan integritas, penuh dengan prinsip-prinsip penegakan kode etik penyelenggara pemilu. Jadi DKPP ini khusus untuk menegakkan etika penyelenggara pemilu serta memastikan bahwa perilaku penyelenggara pemilu itu penuh dengan etika. Contohnya Pak Tio, etika seperti apa yang harus Ya. dipenuhi oleh penyelenggara pemilu? Ya, jadi etika itu ada beberapa prinsip. Prinsip-prinsip kode etik penyelenggara pemilu itu ada 13. Wah, banyak juga ya Pak. Iya, ada banyak. Dan Iya. itu diambil dari prinsip penyelenggaraan. Kalau prinsip penyelenggaraan itu kan ada 11. Ya. Itu kita tambahkan 2 sehingga Dua. menjadi 13. Dua itu apa Pak? Aksesibilitas Oke. dan kepentingan umum. Itu kita tambahkan di situ.
Karena jangan sampai saudara-saudara kita yang difabel tidak bisa mengakses TPS, tidak bisa datang ke kantor KPU NTB ini karena tidak ada akses untuk kursi roda. Ini saya belum lihat nih, ada tidak nih akses? Ada kita Pak di belakang. Kursi roda. Ada. Nggak boleh, itu harus ada di depan. Oke. Ini cara memperlakukan setara kepada pemilih. Tidak boleh berbeda-beda. Nah, yang 11-nya itu jujur, mandiri, adil, akuntabel, berkepastian hukum, Terbuka, profesional, Oke. kemudian proporsional, efektif, efisien, serta menjalankan tugas-tugas itu penuh dengan tanggung jawab. Jadi dari ke-13 itu kita bagi dua lagi. Ada yang menyangkut dengan integritas, ada yang menyangkut dengan profesionalitas. Nah, ini prinsip besar penegakan kode etik penyelenggara pemilu. Nah, kebanyakan yang dilaporkan penyelenggara pemilu itu karena terbukti tidak profesional. Tidak profesional itu misalnya menjalankan tahapan itu tidak terbuka, kemudian tidak transparan, kemudian tidak sesuai dengan norma ataupun aturan-aturan yang sudah diatur di dalam PKPU atau Perbawaslu, atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, itu yang kita nilai. Baik, teman pemilih, mungkin kita perlu tahu pengalamannya Pak Tio nih sampai bisa ada di DKPP. Nah, bagaimana Pak Tio pengalamannya? Apakah langsung kita santai Bicara aja. aja sama Nanda. Kalau bicara pengalaman itu harus dimulai dengan kopi. Tapi boleh nggak saya menceritakan cara Apa itu, Pak? membuat kopi yang benar? Bagaimana Pak? Cara Pak? membuat kopi yang benar? Ini kan kopi tubruk ya. Ya. Jadi pertama cangkir ini disiram air panas dulu. Oke. Biarkan beberapa saat, Siram, oke. kemudian buang air panasnya. Buang air panasnya langsung. Ini cangkir sudah hangat kan? Oke. Oh, gitu. Baru dimasukkan kopi 2 sendok. Baru dimasukkan lagi air panas lagi setengah cangkir. Kita aduk. Kemudian sudah diaduk, baru kita masukkan lagi air panasnya sesuai dengan keinginan kita. Oke. Baiknya kalau ngopi tidak pakai gula. Tapi kalau mau pakai gula, cemplungkan gula setelah diaduk tadi. Masukkan gula, dan gulanya tidak perlu diaduk. Apa filosofinya? Supaya kita merasakan pahit di awal, manis di akhir. Kita langsung Khusus praktekin ya, nanti Pak. ini khusus untuk kaum Z, untuk Gen Z. Gen Z ya, Gen Z, Gen Z. Gen Z NTB. Karena kalau terlalu manisnya di awal, itu namanya kena PHP duluan. Lebih baik kita merasakan pahit di awal, manis di akhir. Getir di awal, manis di akhir. Ya, Oke. gitu. Ngomong-ngomong, Bapak barista juga ini Pak ya? Ya, dikit-dikit. Oke Pak, bagaimana pengalamannya Pak? Pengalaman saya itu dimulai dari tahun 99, ketika saya masih mahasiswa dan menjadi aktivis mahasiswa ya. Saya diberi tanggung jawab oleh kampus menjadi Panwas Kabupaten. Itu pemilu pertama kali pasca reformasi. Itu pemilu pertama kali di era reformasi tahun 99. Dan itu situasi politik sangat anomali ya. Pemilu tahun 97, tetapi dilaksanakan pemilu lagi secara nasional di tahun 99. Berarti 97, 98, 99. Hanya 2 tahun itu anggota DPR, DPRD itu jabatannya hanya 2 tahun pada zaman itu. Nah, saya menjadi Panwas Kabupaten. Kemudian saya masih menjadi aktivis. Tahun 2003 saya mendaftar menjadi KPU Kabupaten di Lampung Utara. Di Lampung Utara. Ya awalnya karena masih jiwa aktivis ya, ada KPU dia daftar gitu. Tapi kok belakangan jadi nyemplung sampai sekarang sebagai penyelenggara pemilu. Nah, itu saya sampai 2003 sampai 2014 di KPU Kabupaten. Artinya hampir 11 tahun itu. 11 tahun di KPU Kabupaten. Kemudian 2014 saya mendaftar jadi KPU Provinsi Lampung. Berakhir 2014, 2019 saya daftar lagi, diterima lagi jadi KPU Provinsi Lampung. 2019 masa jabatannya itu sampai 2024. Tetapi saya berhenti menjadi anggota KPU Provinsi Lampung karena tahun 2022
dilantik presiden menjadi anggota DKPP RI. DKPP. Luar biasa. Dari Panwas terus ke KPU, Iya. baru langsung ke DKPP. Iya. Dan kalau boleh tahu nih Pak, apa inspirasi Bapak Iya. sehingga terjun ke dunia penyelenggara Iya. ini? Eh, Apa dari nasional kah atau mungkin dari luar negeri? Ada inspirasi Bapak gitu. Nah, awalnya kena menjiwai ya, jiwa aktivis itu ya. Oke. Kemudian saya melihat juga tidak pernah berpikir juga ya, di awal menjadi anggota KPU ini kan ini apa sih KPU ini? Kantornya aja masih nebeng di Pemda, di kantor Kesbang ya, tahun 2003. Itu masih apa formatnya itu? Jadi tidak pernah berpikir bahwa sampai sekarang hari ini sebagai penyelenggara pemilu, dulu berpikir ya udah jalanin aja. Nah, catatannya yang penting itu ternyata hari ini menjadi penyelenggara pemilu itu bisa berkarir. Bisa berkarir dan bisa menjadi pilihan profesi. Nah, pilihan profesi itu memiliki hal yang paling diutamakan kalau ingin berprofesi dan memilih karir sebagai penyelenggara pemilu. Yang diutamakan apa? Menjaga etika dan perilaku sebagai penyelenggara pemilu. Karena apa? Menjadi KPU, menjadi Bawaslu, ketika dia bermasalah dilaporkan ke DKPP, kemudian diberhentikan oleh DKPP, maka habislah dia tidak bekerja lagi. Tamat karirnya. Tamat Pak. karirnya. Karena Pak ya. Artinya etika dan perilaku sebagai penyelenggara pemilu itu modal utama untuk menjadi penyelenggara pemilu baik di KPU maupun Bawaslu. Kenapa saya bilang ini menjadi pilihan profesi sekarang? Lahirnya Undang-Undang 7 2017 itu membuka peluang sangat besar. Karena Undang-Undang 7 2017 itu menegaskan dan memantapkan bahwa Panwas Kabupaten didefinitifkan menjadi Bawaslu. Ya. Kalau dulu kan Panwas Kabupaten itu KPU itu sumbernya dari Undang-Undang 15 di Undang-Undang 11 Undang-Undang 15 2011 tentang penyelenggara pemilu ya. Ya. Nah, disitulah akhirnya Bawaslu didefinitifkan menjadi Bawaslu, Panwaskap jadi Dari Panwas Panwasap, Kabupaten. Panwas Ini kan ya. peluang. Artinya kalau di KPU kabupaten itu udah 2 periode, dia bisa pindah Bisa ke naik Bawaslu. level. Ya kan? Iya. Kalau Iya. misalnya KPU di kabupaten 2 periode, di Bawaslu kabupaten 2 periode sudah 20 tahun. Kemudian naik ke KPU provinsi Naik 1 provinsi. periode, naik di Bawaslu provinsi 1 periode, udah 30 tahun. Sudah selesai lah itu. Dan itu berkarir Pak ya. Itu karir. Karir ya. Termasuk teman-teman hari ini yang menjadi penyelenggara pemilu di tingkat kabupaten, itu banyak yang dari Badan Ad Hoc. Banyak Betul dari sekali. PPK, dari Panwascam, dari PPS, itu banyak. Tuh Banyak. teman-teman badan ad hoc jangan putus Iya, asa, masuk betul. aja. Masih. Kalau Badan Ad Hoc itu berkelakuan baik, peluang besar untuk berkarir sebagai penyelenggara pemilu sampai tingkatan pusat itu sangat besar. Tetapi kalau tidak berkelakuan baik, maka sulit untuk berkarir. Karena menjadi penyelenggara pemilu ini ketika tergelincir sedikit saja sudah selesai tamat. Jadi melaksanakan tugas dengan baik, melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan memahami aturan itu yang paling utama gitu. Dan berintegritas ya Pak ya. Berintegritas yang paling penting. Pak, siapa sih tokoh inspiratifnya Bapak sebenarnya ini Pak? Kalau dari karirnya Bapak tentu ada panutan ya. Luar negeri atau dalam negeri siapa Pak? Penasaran. Minimal kami. dari jiwa aktivitasnya Bapak Iya. ya. Iya, kalau tokoh yang dari saya ya, Ya. tidak apa ya, pemikirannya ya Cak Nur saya. Cak Nur. Yang Cak Nur. jadi tapi tidak ada dalam konteks sebagai penyelenggara pemilu ya. Kalau rasa Sehingga- Cak Nam ya Pak. Iya, iya. itu ya, Nurholis Majid itu ya mengalir saja semuanya itu. Jadi intinya memang di DKPP ini ya tugasnya memang berat. Saya merasakan beratnya itu begini, orang melihat di KPP nggak punya struktur penyelenggara di daerah, selesai pemilu paling selesai nggak ada kerjaan. Ternyata tidak, justru di KPU di Bawaslu itu kalau tahapan selesai ya sudah selesai. KPU itu melaksanakan tahapan secara teknisnya, Bawaslu Betul. mengawasinya. Betul. Sudah selesai nanti selesai. Di DKPP justru pasca pemilu, pasca pilkada laporan tuh justru menggunung dan Laporan banyak terus sekali, ya. Pak. laporan terus. Dan di KPU Bawaslu itu, ini mohon maaf, KPU itu mengelola Satker itu 514 kabupaten kota dan tersebar di 38 provinsi. Ya. Bawaslu pun begitu. Lah kalau di KPP menerima laporan dari 514 kabupaten kota yang ada di Bawaslu dan yang ada di KPU.
dikalikan 2. Iya. 38 provinsi dikalikan 2, maka berat jadi anggota DKPP. Iya. Tapi acap Jadi- kali Pak, laporan di KPP lebih ditakuti daripada laporan di PT Tun atau di pengadilan Pak. Nah, itu yang mesti digeser cara berpikirnya. Mindset bahwa DKPP ini sebagai lembaga pencabut nyawa itu salah. Mungkin Salah. lebih tepatnya itu pencabut karir Pak. Nah, namanya. bukan, DKPP itu bukan, dulu saya waktu di kabupaten memang melihat anggota DKPP itu kalau Prof Jimli turun, saya dan teman-teman tuh memang melihat Ibu Ida atau Prof Muhammad atau anggota DKPP turun tuh, begitu turun ke daerah memang saya dan teman-teman ini berpikirnya malaikat pencabut nyawa telah tiba. Ternyata begitu saya di DKPP bukan. Jadi DKPP ini bukan malaikat pencabut nyawa bagi penyelenggara pemilu, hanya mencabut SK. Sama aja itu Pak. Sama, Pak. Sama aja Pak. Sama aja. Kak, ayo. Banyak Aku sekali nih ya. pertanyaanmu tadi sekarang. Saya soal nih yang- sebagai kan sedikit banyak juga yang bertanya nih, kalau di DKPP sebagai lembaga tempat orang biasa yang lapor gitu ya, yang dilaporin kebanyakan kan sebagai apa namanya komisioner gitu loh Pak ya. Iya. Nah bagaimana dengan di sekretariat sendiri, apakah bisa dilaporkan? Ada 5 peraturan yang dibentuk DKPP pada tahun 2017 yang salah satunya itu menjadi pedoman bagi semua jajaran penyelenggara pemilu, yaitu peraturan DKPP nomor 2 tahun 2017 tentang kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Ini berlaku bagi semua jajaran penyelenggara pemilu, baik itu komisioner, sekretariat, badan ad hoc yang di dalam negeri maupun yang di luar negeri. Artinya memang peraturan DKPP nomor 2 2017 itu mengikat bagi semua. Dan pengalaman kemarin ya 2022 proses verifikasi partai politik ada beberapa kasubag itu yang diberi sanksi. Ada beberapa bahkan yang tidak ada kaitannya dengan penyelenggaraan pemilu pun, tidak ada kaitannya dengan tahapan. Ada beberapa ada sekretaris juga yang kita rekomendasikan ke sekjen untuk diberhentikan. Kami pun juga sekretariat juga harus jaga sikap juga Pak ya. Jaga karena Jaga attitude-nya. Ada titiknya. apa namanya, bermimpi pun harus netral. Nggak boleh Sampai bermimpi mimpi Pak. harus netral itu. Oke Pak, mungkin kita ngundang pertanyaan dulu nih dari penonton. Woi penonton, ada yang mau nanya nggak? Ayo dong, tanya dong, ayo yang mau tanya. Ada satu ini Ah. untuk dari saya. Apa batasan etika penyelenggara pemilu? Kalau telat bayar hutang di Aduh. kantin terus dilaporkan ke DKPP, kira-kira berpotensi kena hukuman atau tidak? Kena kode etik nggak Pak? Kena kode etik nggak kalau kita telat bayar atau hutang di kantin Pak? Saya kira tidak hanya Kalau- di wasiat itu aja hutang ya. Kalau ini selesaikan secara adat lah. Di kantin ini bukan tidak. Tapi pernah memang DKPP menerima laporan, yang dilaporkannya itu bendahara dan anggota Bawaslu. Dilaporkan ke DKPP karena tidak bayar hutang. Apa kaitannya? Ada kaitannya. Ini kan zaman dulu kan pernah anggaran tuh dibintang-bintang. Anggaran dibintang. Ada slotnya tapi tidak bisa keluarkan uangnya. Iya. Sehingga tahapan harus jalan. Tahapan kan harus jalan. Bendaharanya ini biasa pinjam dengan pihak ketiga. Bintangnya jatuh baru dilunasi gitu. Nah, itu dilaporkan bendahara dan komisioner. Ternyata terbukti bahwa oknum bendahara ini di Bawaslu ya, salah satu Bawaslu di kabupaten betul meminjam uang kepada pihak ketiga dengan alasan untuk kegiatan Bawaslu. Padahal itu untuk kepentingan pribadinya. Oh, atas namakan. Kok baru bayar 16 juta kok nggak bayar-bayar lagi, ditagih nggak bayar, akhirnya dilaporkan ke DKPP, kita periksa, ibu pinjam uang ini untuk apa? Itu untuk kepentingan pribadi saya ada tetangga mau jual kebun cengkeh murah. Saya memang mengatasnamakan ketua dan anggota dan sekretaris, kata dia, saya pinjam 40 juta. Tapi setelah itu COVID, jadi saya nggak ada pemasukan lagi. Tahun 2020. Awalnya beneran minjem ya Benar Pak ya. pinjam. Yang kedua Karena sudah biasa. Sudah biasa pinjam dan dilunasi. bukan pinjol tapi Pak ya. Bukan. Zaman dulu mungkin belum ada pinjol ya. Itu dilaporkan. Akhirnya kita rekomendasikan itu
bendaharanya itu diberhentikan dan dikembalikan ke Satker pemerintah daerah dan anggota Bawaslu-nya direhabilitasi karena memang tidak ada perintah dari ketua, tidak ada perintah dari anggota. Yang dicatut namanya Pak ya? Dicatut namanya. Ya, oke. Pak, kira-kira sebelum closing apa ya Bapak bisa sampaikan kepada teman-teman pemilih yang khususnya di Nusa Tenggara Barat nih, Ya. terkait pemilu dan pilkada, pasca pemilu dan pilkada ya? Ya, meskipun tidak pemilu, meskipun tidak pilkada, Bawaslu, KPU itu tetap harus menjaga etika dan perilaku penyelenggara pemilu. Karena etika dan perilaku itu melekat di dalam dirinya. Jadi etik dan perilaku itu melekat dalam dirinya sepanjang dia masih berstatus sebagai penyelenggara pemilu dan tidak ada masa kadaluarsa terhadap dugaan pelanggaran etik ini. Tidak ada masa keluarganya. Sampai Masa kadaluarsa itu periodenya, Pak, ketika ya? dia sudah tidak lagi menjadi Iya, penyelenggara pemilu. betul. Saya suka nyanyi nih Pak, suka karaoke saya. Apa kira-kira pengaruh terkait dengan etik saya? Bukannya Saya ini suka main nyanyi. FB Pro ya? Saya suka nyanyi kalau ada acara KPU, acara Bawaslu di acara DKPP itu kan selesai acara selalu ada organ. Saya nyanyi saya. Tapi harus tetap menjaga etika yang patut atau tidak patut. Misalnya, Oke. ini nanti pembubaran Badan Network misalnya, atau reunian Badan Network misalnya. Nyanyi, artis, ya artisnya yang sopan. Kemudian sudah itu ya sawernya jangan berlebihan sampai cabut-cabut. Waduh. Iya. Yang patut dan tidak patut itu kan kita tahu. Oke, intinya tetap menjaga etika dan perilaku ya. Jaga Oke. attitude-nya. Karena biduannya itu seksi terus jogetnya berlebihan. Sampai lupa ya. Ya kalau udah biduan seperti itu kemudian joget dengan biduan, dia belum sampai di KPP pasti kena pukul gayung lope-lope. Dari siapa tuh Pak? Dari siapa? Nggak tahu. Centong maksudnya Pak. Centong itu. Belum Iya, di iya. KPP kena pentung gayung lope-lope dia Iya. sama istri kan. Tahu Oke, gayung Pak. lope-lope tahu ya? Tahu. Lagi Ya. tren ya. Bapak Saya doyan minum lagi. TikTokan ya? Enggak. Oh, nah. Kalau di Instagram Bapak doyan nyelam Pak? Oh iya. Follow IG saya ya. Oke. IG-nya Pak, IG-nya. IG-nya. Itu Oke. M_Tio Aliansa. Oke Pak, terima kasih untuk Sama-sama. waktu dan kesempatannya sudah berkenan hadir sebagai bintang tamu kita di Bilik Podcast Terima KPU kasih. NTB. Senang sekali lagi Pak Tio, ini merupakan komisionernya DKPP RI gitu ya. Terima kasih sekali lagi. Apa yang disampaikan lagi? Udah, cukup. Cukup Pokoknya sekian. podcastnya KPU Provinsi NTB top. Pak, nanti jangan lupa di subscribe ya. Subscribe Pak YouTube-nya. Terima kasih untuk teman pemilih yang sudah bersama kita, bersama Pak Tio juga di KPP Republik Indonesia. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya di Bilik Podcast KPU NTB, berbicara pemilu dan demokrasi secara menyenangkan. Santai. Bahagia.